Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Darul Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ada yang malas membaca Al-Qur'an, padahal di dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk hidup untuk di dunia. Sebagian orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Sebagian orang tidak sanggup untuk belajar Al-Quran karena sulit katanya, padahal membacanya sangat mudah dan sangat mendatangkan kebaikan. Jika kita membaca dalam surat Fatir ayat ke-29, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah isyarat, ada sebuah amaliyah jual beli yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah jual beli yang tidak akan mengalami kerugian. Bahasanya di dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah nyatakan bahwa ada sebuah jual beli yang tidak akan pernah merugi. Salah satunya adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengilustrasikan membaca Al-Quran itu dengan jual beli? Jadi begini, seolah-olah ketika kita membaca Al-Quran, Allah siap untuk mengganti, untuk membeli apa yang kita baca. Berikut apa yang dimaksud dengan keuntungan dari membaca Al-Quran sehingga Allah nyatakan sebagai sebuah tindakan jual beli. Satu huruf ketika dibaca di dalam Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, Allah nyatakan bahwa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka baginya adalah satu kebaikan, yang mana satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan kata Rasul dalam hadisnya dikatakan bahwa ketika membaca alif lam mim itu tidak dihitung alif lam mim, tapi justru alif satu kebaikan, lam satu kebaikan, mim satu kebaikan. Bahkan ketika dalam hadis lain dinyatakan, dalam Al-Quran dinyatakan bahwa innal hasanati yudhibnas sayyiati, kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Maka secara otomatis ketika membaca Al-Quran, satu huruf saja dalam Al-Quran, maka akan mendatangkan kebaikan dan akan menghapus sebuah kesalahan. Keuntungan lain yang Allah tawarkan ketika membaca Al-Quran adalah setiap kali membaca Al-Quran, kuantitas bacaan bertambah, maka pahala pun dari Allah Subhanahu wa taala akan bertambah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan bahwa man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutu lailatin. Siapa saja yang membaca 100 ayat pada satu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam tersebut. Selanjutnya jangan kita pernah menyepelekan membaca ayat Al-Quran di dalam sholat, karena ada jaminannya. Sebagaimana di riwayat Imam Muslim mengatakan bahwa ketika Rasul bertanya, siapa di antara kalian yang ingin ketika pulang ke rumahnya itu mendapati ada 3 onta yang sedang hamil, gemuk, besar. Para sahabat pasti akan menjawab, iya, kami ya Rasulullah tentu berharap seperti itu. Kemudian sahabat Darul Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa fasalasu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi sholatihi khairun lahu min thalathi khalifatin aidamin simanin. Seseorang yang membaca 3 ayat saja dalam sholat, maka lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 onta yang hamil, gemuk dan sangat besar. Sahabat Darul Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jual beli yang Allah tawarkan ketika membaca Al-Quran pun ditawarkan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lainnya, bahwa
Bagi orang yang mahir lancar membaca Al-Quran, al-mahiru bil Qur'ani, maka jaminannya adalah dia akan bersama malaikat yang mulia, senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika ada orang yang sulit membaca Al-Qur'annya dengan terbata-bata, kesulitan dalam membacanya, tetap saja dia akan mendapatkan dua pahala. Bahkan nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, siapa saja yang membaca Al-Quran, bahkan diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an bi ashabihi, akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya ketika di dunia. Tentu saja hal ini menjadi motivasi, hal ini menjadi dorongan yang paling besar, apalagi di bulan suci Ramadan. Banyak orang berkesempatan untuk mengumpulkan pahala, untuk senantiasa beramal soleh di bulan tersebut. Membaca Al-Quran adalah salah satu sarana untuk mendapatkan segudang pahala yang dari kebaikan-kebaikan membaca Al-Quran tersebut kita akan dapatkan. Itu mungkin diantara apa yang Allah dan Rasul sebutkan terkait dengan keuntungan-keuntungan membaca Al-Quran. Bahkan Allah nyatakan sebagai sebuah jual beli yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.